Terima kasih Anda masih menyaksikan Metro Siang bersama saya Febrian Rahmat dalam segmen Fact Check. Pemirsa, kabar baik menghiasi Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Kini harga tes PCR COVID-19 jadi lebih murah hingga 40% setelah Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada Menteri Kesehatan untuk memangkas harga COVID-19. Seperti apa aturan ini sudah berlaku dan seperti apa penurunannya di Indonesia, kita akan menyimaknya dalam segmen Fact Check kali ini. Kita ketahui pemirsa bahwa sesaat setelah Presiden Joko Widodo menginstruksikan untuk menurunkan harga PCR, Kementerian Kesehatan langsung mengeluarkan surat edaran tentang batas tarif tertinggi pemeriksaan RT-PCR atau COVID-19, yakni dengan harga acuan tertingginya. Berdasarkan surat edaran tersebut, untuk di Pulau Jawa dan juga Bali adalah sebesar maksimal Rp495.000, sementara untuk di luar Pulau Jawa dan juga Bali, maksimalnya adalah Rp525.000. Artinya ini ada penurunan sampai dengan 40%, mengingat dalam harga acuan tertinggi sebelumnya, yakni dipatok sampai dengan maksimal Rp900.000. Ini merupakan sebuah penurunan harga yang cukup signifikan dan juga diharapkan akan ada sejumlah dampak yang akan diberikan dari turunnya harga PCR yang ada di Indonesia ini. Meskipun demikian, tetap saja masih ada sejumlah pihak yang mengatakan bahwa harga sekitar 400 sampai dengan 500.000 tersebut masih mahal. Sebenarnya apa saja yang membuat PCR di Indonesia ini masih mahal? Kami merangkum beberapa fakta terkait dengan mengapa harga PCR ini cenderung lebih mahal. Yang pertama adalah dikarenakan pengujian sampel tes PCR yang dilakukan di Indonesia ini menggunakan alat-alat yang memiliki banyak komponennya dan juga dalam satu laboratorium khusus. Sementara itu untuk alat lainnya seperti reagen, alat kesehatan dan juga bahan medis habis pakai atau single use yang digunakan dalam tes PCR, harganya juga masih cenderung mahal. Selain itu, bahan baku dari tes PCR yang didatangkan atau digunakan di Indonesia, mayoritasnya masih menggunakan bergantung pada bahan-bahan impor. Dan ini juga bergantung juga pada pajak barang yang masuk ke Indonesia, di mana pajaknya juga masih cukup tinggi, ditambah lagi masih ada tambahan biaya SDM, yakni petugas yang melakukan penswab PCR dan juga APD yang digunakan oleh tenaga medis, sehingga memang tarif untuk yang dipatok di tes PCR di Indonesia ini juga masih cenderung tinggi. Kemudian seperti apa sebenarnya perbandingan dan juga cara menurunkannya untuk tes PCR? Ada beberapa skema yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan juga ini menjadi saran yang sudah diberikan dari beberapa pihak yang ada terkait dengan penurunan harga tes PCR. Yang pertama, pemerintah bisa melakukan upaya yakni dengan cara mengendalikan dan juga mengatur harga tes PCR, mulai dari mengatur harga reagen, alat kesehatan, dan juga bahan medis habis pakai yang digunakan untuk tes PCR. Barulah kemudian pemerintah menyiapkan daftar reagen ataupun bahan medis habis pakai sesuai dengan standar yang dipakai. Mengingat saat ini di Indonesia sebenarnya ada sebanyak kurang lebih 100 rekomendasi pemerintah untuk bahan reagen yang digunakan dalam tes PCR. Ini cukup banyak sekali, sehingga kalau nanti pemerintah menentukan hanya beberapa reagen saja yang bisa digunakan di Indonesia, dipilih secara spesifik dengan harga reagen impor yang lebih murah, maka nantinya otomatis semua laboratorium di Indonesia akan memakai bahan dari daftar yang sudah ditetapkan pemerintah. Artinya harga yang akan dikeluarkan akan semakin terkendali, sehingga kini pun harganya sudah semakin murah untuk di Pulau Jawa dan juga Bali berada di bawah Rp500.000. Lantas seperti apa perbandingan dari harga tes PCR Indonesia dengan negara-negara lainnya yang ada di ASEAN dan juga di dunia? Kita akan melihat ini merupakan tabel harga sebelum tes PCR di Indonesia turun harga, yakni pada harga maksimal Rp900.000. Kita bisa melihat cukup tinggi, bahkan lebih tinggi dibandingkan harga PCR di Vietnam, India, Rusia, dan juga Malaysia, dan juga mendekati harga tes PCR yang ada di Singapura sebelum turun harga. Lantas bagaimana setelah pemerintah menurunkan harganya? Kita akan melihat harga tes PCR turun harga di Indonesia dibandingkan dengan harga yang kini sudah ditetapkan oleh pemerintah, yakni sesudah turun harga langsung berubah secara drastis, di mana kalau tadi Indonesia harganya ini berada di atas dari Filipina dan juga Malaysia, namun kini langsung berada di bawah kedua negara tersebut. Bahkan sudah hampir dekat dengan harga yang di Vietnam, di mana Vietnam mematok sebesar Rp460.000 satu kali PCR, tapi juga lebih tinggi dengan negara-negara lainnya. Malaysia, Filipina, Singapura,
Thailand sampai dengan Amerika Serikat pun jumlah harga yang dikeluarkan untuk satu kali tes PCR pun kini lebih mahal dibandingkan di Indonesia, di mana dimulai dari Rp495.000 saja untuk Jawa dan juga Bali. Sementara itu pemirsa, muncul juga pertanyaan, mengapa India sebagai salah satu negara yang juga sempat meledak kasus COVID-19-nya justru harganya begitu murah, hanya Rp96.000 untuk tes PCR. Ternyata ada sejumlah alasan mengapa negara India ini harganya sangat murah dan juga beberapa kali juga kerap dibanding-bandingkan. Apakah bisa Indonesia seperti India? Kita sudah mengecek faktanya bahwa ada beberapa alasan sehingga India tes PCR-nya lebih murah. Yang pertama adalah India bisa memproduksi sendiri kit RT-PCR yang dimana dalam perusahaan yang ada di India, setidaknya dalam 1 bulan 30 juta RT kit PCR bisa diproduksi di India. Sementara itu, seperti yang tadi sudah kita bilang juga bahwa produksi oleh perusahaan manufaktur dalam negeri India yang memproduksi secara mandiri terkait dengan PCR kit yang ada di India sehingga lebih murah dan harganya juga lebih terkendali, serta pemerintah India yang mengatur harga maksimal untuk tes PCR. Diketahui bahwa India pun sampai dengan saat ini masih konsisten melakukan tes dan juga tracing sebanyak 1 sampai dengan 2 juta tes dalam tes PCR untuk dapat melakukan pendataan terkait dengan COVID-19. Selanjutnya kita juga akan melihat dampak yang diberikan dari harga tes PCR yang semakin murah. Ada beberapa hal yang bisa didapatkan oleh negara yang menerapkan harga tes PCR murah dan juga Indonesia yang juga sudah semakin murah. Yang pertama adalah bisa meningkatkan testing dan juga tracing COVID-19 karena harganya lebih murah sehingga mempermudah jangkauan dari masyarakat untuk melakukan tes PCR. Selain itu juga nantinya akan mempermudah akses tes PCR di mana kini harganya sudah semakin murah. Kalau ada masyarakat yang membutuhkan, harganya juga akan semakin murah dan juga mudah didapatkannya. Selain itu juga akan mempercepat penanganan medis bagi pasien COVID-19, di mana sebelumnya kalau ada yang memiliki gejala, rumah sakit masih belum menerima dikarenakan masih belum adanya tes PCR dan tidak sedikit juga warga kita yang kesulitan untuk dapat mengakses PCR ini. Jika harganya murah, maka penanganan dan juga pemberian tenaga medis ataupun penanganan medis bisa diberikan kepada pasien COVID-19 yang membutuhkan di Indonesia. Dan juga yang terakhir, manfaatnya adalah bisa membantu meringankan beban perekonomian masyarakat dikarenakan ada sejumlah syarat untuk dapat melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia yang masih harus membutuhkan tes PCR, sehingga dengan harga yang murah diharapkan perekonomian Indonesia juga perlahan-lahan bisa terbantu dengan murahnya harga tes PCR ini. Pemirsa, tentunya dengan harga PCR di Indonesia yang sudah semakin murah, diharapkan bisa menjadi salah satu upaya untuk mempermudah jangkauan masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan tes PCR. Semoga nantinya juga Indonesia bisa memproduksi secara penuh dan juga mandiri bahan baku dan komponen tes PCR sehingga harganya bisa semakin murah. Demikian pemaparan saya kali ini, kembalikan ke Vera. Baik, terima kasih Febrian Ahmad atas paparan Anda.